buat yang ingin ikut foto booth itu bisa langsung follow dulu Twitter @DNPI Indonesia dan retweet, nanti bakal kalau lo udah nge-tweet udah aja sebelah kiri panggung ya. Jadi silakan buat teman-teman semua melihat hidangannya. Terima kasih. Sebelah kiri ya. Tapi itu udah pulang sekolah. There are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. What you do, I don't believe that everybody feels the way I do. About you now, and all the lies that lead us there are blinded. Halo Pak. Kabar? Halo, sebentar Pak. Yuk, langsung aja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini, teman-teman media. Ada sesuatu yang istimewa siang hari ini. Saya Cici Bernardus dari Women's Health Indonesia Femina Group yang juga adalah Climate Leaders sekarang bilangnya Bu, Climate Leaders dari The Climate Reality Project. Mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada siang hari ini. Kita akan mempersingkat acara saja supaya langsung bisa nonton filmnya karena saya tahu waktunya sudah mendesak. Dan hari ini teman-teman bisa bertanya kepada adik-adik saya yang ganteng dan cantik di sana. Untuk soal filmnya pasti ingin tahu apa yang terjadi dengan film itu, atau bisa bertanya juga kepada Bapak Rahmat Witula untuk hal-hal yang lebih serius ya Pak ya, kurang lebih gitu ya Pak, atau kepada ibu saya, Ibu Amanda di sini, yang Ibu Amanda ini adalah ibunya semua orang, termasuk ibu saya juga. Semua orang tertawa ketika saya bilang ibunya semua orang. Kita langsung saja, silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Seperti biasanya kita mulai dengan sedikit pesan. Silakan Bu. Terima kasih Cici Bernardus, tadi dikatakan dari Femina Group dan banyak sekali menulis tentang perubahan iklim Cici Bernardus ini. Jadi terima kasih Ci ya sudah mau membantu. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman wartawan, film yang diproduksi oleh DNPI ini adalah film yang keempat dan merupakan film pendek yang pada launching kali ini akan sepanjang 40 menit. Isinya adalah tentang peranan remaja dan kegiatan remaja dalam menyikapi perubahan iklim, baik memahaminya ataupun juga mencari solusinya. Kemudian tentunya juga nanti bisa bertanya kepada, tadi kata Cici, adik-adik kita di sini yang sudah sangat fasih sekali kalau menerangkan tentang perubahan iklim, sehingga nantinya kalau juga film ini diputar di sekolah-sekolah dan juga di banyak komunitas, insya Allah remaja-remaja sebagai calon pemimpin masa depan tentunya juga akan lebih berkiprah. Saya rasa demikian dulu, mudah-mudahan masing-masing sudah menerima siaran persnya yang ada ceritanya sedikit dan ada pemerannya dan ada data-data lainnya. Terima kasih. Percaya kan kalau ibunya semua orang? Detail sekali yang diceritakan. Baiklah, langsung saja saya ingin mengundang teman-teman untuk mengajukan pertanyaan sebelum kita melihat
filmnya sebentar lagi. Silakan. Pertanyaan Pak, pesan yang pengen disampaikan tuh seberapa detail di film ini? Yang kedua, terus upaya pemerintah sendiri bagaimana menyikapinya? Yang ketiga, bagaimana? Apakah di selama pembuatan film ini pemeran-pemerannya menemui kesulitan atau gimana? Terima kasih. Baik, memang pesannya itu tidak seperti pesan di sekolah, meskipun ada juga adegan-adegan sekolah, tetapi lebih banyak berupa sikap, tindakan, body language mereka yang nantinya bisa dilihat bahwa sekarang kita ini sedang mengalami pemanasan global yang kemudian akan menyebabkan perubahan iklim. Itu nanti akan terlihat dari bahasa mereka, dari pembicaraan mereka, meskipun maknanya tentunya adalah dasar dari ilmu perubahan iklim itu sendiri, kemudian permasalahan-permasalahan yang disebabkannya dan juga solusi-solusinya yang ada. Jadi itu pesan utama yang ada dalam film ini, tetapi dibahasakan secara anak-anak muda. Ika? Kalau kesulitan, aku rasa di setiap apapun yang kita lakukan pasti ada kesulitannya. Tapi kalau untuk aku sendiri lebih ke ada pelajaran, karena walaupun memang dikemas secara general, karena kita juga bahasanya bahasa anak muda, jadi ringan juga, ditonton juga bahasanya nggak berat-berat, tapi memang ada di beberapa scene yang kita harus mengerti tentang perubahan iklim, global warming secara lebih detail lagi gitu. Makanya kayak aku sama Feli, kita ada satu scene yang harus ngejelasin tentang global warming, itu kita sampai research, sampai ngafalinnya bisa setengah hari sendiri gitu. Jadi mungkin agak kesulitannya di situ sih, tapi tapi at the end of the day kita jadi tahu, jadi belajar lebih banyak lagi gitu. Dan gimana cara kita menyampaikan pesan itu sendiri, tapi dengan cara gaya anak-anak seumuran kita gitu. Jadi kalau kesulitan lebih ke pembelajaran sih. Kalau kesulitan kita bisa lewati, berarti nggak sulit, ya kan? Ya sama kayak kata Mika ya, kesulitan itu emang kita jadiin pembelajaran. Dan gitu juga dari film ini hal-hal kecil yang kita nggak tahu akan berdampak besar buat bumi kita jadinya tahu, jadinya bisa mulai dari hal kecil untuk ngatasin buat ngatasin global warming itu sendiri kita. Ya. Nih. Iya, kalau kesulitan selalu ya dapat kesulitan untuk mendalami peran-peran sendiri-sendiri, dan setelah mendalami peran ini jadi bisa mengerti betapa buruknya udah bumi sekarang karena pemanasan global. Ya dimulai dari hal-hal yang kecil buat kita bisa ngerubah jadi lebih baik. Saya mau tanya satu pertanyaan lagi, mumpung yang lain belum tanya, daripada waktu kita terbuang. Saya mau tanya sama Bu Guru nih. Bocoran ya, Bu Gurunya sebenarnya deg-degan juga waktu lagi syuting. Juga harus rephrasing kalimat, aduh aku ngomongnya gini bener apa enggak? Silakan Bu Guru, ceritain pengalamannya. Aduh, Mbak Diri waktu itu tegang banget ya. Pertama saya kan bukan artis, berhadapan sama artis-artis yang masih muda, dan pas saya sempat melihat mereka beracting, kok natural banget, kok bisa seperti itu, bahasanya santai. Sedangkan saya kan masih dengan tipe-tipe gaya pemerintah. Jadi saya mengarang bahasa saya karangan ala-ala ini, ala-ala seminar. Dikomentarin sama Mbak Dini, Mbak itu kayak seminar, coba diganti bahasanya yang lebih sehari-hari. Ya udah, akhirnya Mbak Dini membantu saya. Jadi kita memang ada proses diskusi supaya message-nya kena dan memang tidak terlalu bergaya formal, karena kan anak muda dengerin bahasa formal bosan ya. Saya kira begitu Mbak Cici, memang menyenangkan sih, agak pucet gitu. Agak pucet juga sih. Boleh dibuat ya sama teman-teman wartawan ya, Ibu Gurunya agak pucet. Iya, saya kebetulan ada di ruangan itu dan mendengar bagaimana Dini mengarahkan. Saya Dini sekarang ada di Prancis ya Bu, sedang dapat beasiswa. Kayaknya saya lihat ada satu orang yang mau bertanya. Oh, saudara seperguruan saya soalnya yang mau bertanya. Silakan saudara seperguruan. Terima kasih. Nama saya Charles. Saya pengen tanya sama teman-teman aktor yang di depan. Maaf ya. Tadi
tadi saya merasa sangat malu karena sebelum nanya ini saya tanya dulu sama Mbak Dio dan Mbak, itu kalau tiga yang di depan itu memang mereka tuh pekerja atau pelajar atau aktor? Saya mereka tuh profesional artis. Oh, jadi sebentar. Jadi yang saya mau tanya ada kaitannya. Artinya apakah sebelum ikut gabung main film ini sudah mengerti atau udah ada awareness tentang climate change? Kalau belum, apakah dari film ini memberikan kesadaran diri gitu, kayak semacam awareness, oh ternyata kayak begini pentingnya? Apakah tidak? Lalu yang terakhir, bagaimana pendapat orang-orang, teman-teman keluarga di sekumpulan kalian terhadap proyek yang kalian pakai ini? Apakah mereka bilang boring? Atau mereka bilang cool? Atau apakah mereka bilang, oh hebat ya, kok saya nggak pernah pikirin yang biasanya main tentang cinta, kok main tentang ini gitu. Jadi saya penasaran pendapat orang sekitar kalian itu gimana? Terima kasih. Pertama aku mau jelasin kita semua di sini kayak pelajar ya, walaupun kita professional actors, professional actress, tapi kita tetap masih belajar. Jadi aku rasa kita semua di sini masih bisa disebut sebagai pelajar. Dan kalau misalkan global warming, aku rasa semua orang udah pernah dengar ya global warming. Tapi kalau secara detailnya, kalau untuk aku personal kurang paham, maksudnya kurang mengerti secara detail kenapa bisa terjadi global warming, kenapa. Memang belajar di sekolah, tapi karena mungkin awalnya nggak ada interest sama sekali, jadi ya udah cuma numpang lewat gitu. Cuman karena untuk movie ini, memang sebelum syuting pun aku udah research khusus sendiri ya sebelum movie ini, karena aku juga nggak mau aku cuma menyampaikan dialog tapi nggak ngerti apa yang aku omongin gitu. Jadi aku harus sedikit banyak mengerti, jadi dengan tambahannya adanya dialog, aku bisa tambah mengerti gitu. Dan dampaknya sampai sekarang aku masih ingat dialog-dialog aku di movie, masih ingat. Terus dialog teman-teman yang lain pun aku ingat, bukan cuma dialog aku doang gitu. Jadi memang bener-bener ini aku pertama kali syuting dimana aku sendiri pun belajar, sampai sekarang aku masih ingat. Dan orang-orang di sekeliling aku merasa kalau ini satu pencapaian yang bagus, karena nggak semua orang bisa dapat opportunity untuk bermain di movie yang memang maknanya tuh beda dari movie-movie yang lain gitu. Sampai kayak misalkan aku mau ditawarin ada job apa, terus di portfolio aku ada ini, ada udah pernah main Senandung Bumi dari DNPI. Wah, langsung itu nilai plus. Jadi aku nilai plus langsung. Dan itu aku udah alami, bukan cuma sekali, bukan 1-2 job aja, tapi beberapa job di portfolio aku ada ini Senandung Bumi, itu nilai plus banget. Dan akhirnya aku merasakan dampaknya kalau bukan cuma di aku aja, tapi orang-orang di sekeliling aku juga merasa kalau ini adalah satu pencapaian yang bagus untuk anak yang masih seumuran aku gitu, masih muda. Thank you. Iya, semuanya udah dijawab sama Mika ya. Yang jelas sebelum main ini ya saya juga udah ngerasain lah global warming, merasa panas apa, banyak kan ngeluh, cuma masih belum sama kayak Mika, masih kurang paham dan nggak tahu penyebabnya. Nah dengan main film ini jadinya tahu dari hal-hal kecil kayak misalnya matiin lampu yang nggak kita pakai, itu juga sangat berdampak besar buat global warming. Itu jadi salah satu faktor global warming itu sendiri. Dan juga dari BBM gitu-gitu ya Mika, dari apa tuh namanya? Ya dari fosil, dari listrik boy gitu-gitu. Dan jadinya setelah main film ini jadinya tahu, jadi nggak cuma sekedar menyampaikan dialog, tapi sebelumnya juga udah dipahami supaya pesan dari film ini tuh bisa tersampaikan kepada yang nonton. Terus untuk udah pernah main film ini ya komentar orang-orang sekitar, dari keluarga, dari teman-teman sih kayak mereka emang lo peduli sama global warming, sok-sokan lo gitu-gitu kan. Cuma jadinya sekarang ya iyalah peduli, karena ini kan juga bumi kita yang ngerasain kepanasan kita. Jadinya karena udah main film ini teman-teman juga udah bisa dikasih tahu dikit-dikit lah, dari hal-hal kecil bisa berdampak besar untuk bumi kita. Makasih. Udah dijawab semua. Mika emang. Udah dibahas semua, tapi untuk diri sendiri ya soal dampak-dampak sekarang ini, karena main film itu sebelumnya juga nggak tahu apa-apa, cuma setelah bermain di film ini jadi mengerti banget dan jadi peduli, tapi nggak banget tetap ya, karena kita juga masih sering buang sampah.
aja karena sekarang anak-anak remajanya sekolah-sekolah gitu juga masih sering maklum karena mereka ya puber sama kayak aku juga, jadi sering mengacaukan bumi itu sendiri. Ya kalau tentang keluarga ya mereka ya biasa aja sih, soalnya saling tahu Wendy juga keluarga, jadi Wendy juga nggak terlalu paham tentang global warming, jadi mereka ya nggak terlalu ini sih nganggapnya ya nggak mungkin juga sih mikirin bumi banget gitu, jadi ya biasa-biasa aja untuk hal-hal kecil aja. Ya. Oke, yang berkomentar positif, negatif, saya rasa semuanya merupakan elemen yang penting. Kalau ada yang negatif, maka berarti kita pasti punya pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan mungkin saya mau challenge adik-adik, karena ini filmnya akan segera main. Bagaimana kalau kalian menggunakan kemudahan kalian dan gaya kalian itu untuk kemudian menyampaikan message ini dalam bentuk BlackBerry Message, dalam bentuk Facebook, dalam bentuk Twitter. Mention semua yang kalian tahu secara the funkiest way, secara kalian, even buat ngerayu cewek mungkin. Ayo kita ke bioskop jalan kaki ya, karena dengan begitu akan menghemat dosa carbon footprint dan sebagainya. Karena anak-anak ini luar biasa, mereka bilangnya baru tahu sedikit padahal tahunya banyak. Dan buang sampah boleh loh, asal di tempatnya. Nanti tanya Romo Andang ada di belakang sana. Oke, sebelum kita tutup, karena lebih baik kita segera menonton untuk lihat popcorn dan Mbak Titi, ada Pak Jo, Pak Rahmat, saya akan undang Bapak untuk memberikan penutup, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin di ruangan ini yang paling berbahagia itu saya ya, karena apa yang kita perjuangkan ternyata sangat pasti diperjuangkan oleh adik-adik ini. Jadi kita kasih tangan bersama. Jadi applause Mika, Fedy sama Sandy. Sebenarnya tidak ada yang meragukan bahwa climate change atau global warming itu adalah penting dan membahayakan. Masalahnya mengungkapkannya susah. Kalau orang tua bicara, lama-lama orang dengarnya bosan gitu. Jadi ini adalah juru-juru bicara, pahlawan-pahlawan climate change ini, ya, Mika, Fedy dan Sandy, yang dapat mengungkapkan dalam bahasa generasi sekarang ini mengenai apa itu dan bagaimana itu climate change. Kita tahu bahwa ketidaktahuan mengenai climate change bisa mencelakakan semuanya. Tidak kurang di Indonesia yang sekarang banyak TV juga itu karena climate change. Di Manhattan, New York lumpuh itu karena ada suatu peristiwa yang berkaitan dengan climate change. Itu tidak mengerti, dikiranya kutukan Tuhan. Memang kutukan Tuhan lewat mana? Ya lewat climate change. Jadinya ini penting sekali bahwa ini disampaikan sehingga kita semuanya atau anak-anak muda khususnya mengetahui akan hal ini. Bagaimana juga masalah climate change ini masalahnya orang muda, karena akibat karena dosa-dosa orang tua ini ya ini udara jadi rusak, hutan jadi rusak tuh akibatnya kepada anda ini ya, sudah pantas saja Mas Saudari menjadi pahlawan dan perjuangannya. Jadi saya dari Dewan Nasional sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang juga di Epicentrum Kuningan ya, di Cinema XX1. Tepuk tangan dong buat Cinema XX1 ya. Oke, sebelum kita mulai kenalan dulu, nama gue adalah Danang ya. Gue yang akan mandu acara ini sampai dengan selesai. Oke, gue minta suaranya dulu. SMA 68 mana suaranya? Hai. SMA 26 mana suaranya? Wow. Terakhir nih. Tadi SMA 68 udah, SMK 9 udah, SMA 26 udah, SMKM 9 mana suaranya? Hai. Oke. Sebelum kita mulai filmnya, ya, sebelum kita menonton bersama-sama, ingin saya mengundang kepada Koordinator Bidang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Dewan Nasional Perubahan Iklim, Ibu Amanda Katili Niode, untuk maju ke depan untuk memberikan laporan kegiatan dari DNPI. Udah ada kampanye apa? Ini keren banget ya pasti. Tepuk tangan yang paling kencang, ayo. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih sudah menghibur kita semua. Saya hanya ingin mengajak kita semua di ruangan ini untuk kembali mengingat waktu-waktu puluhan tahun yang lalu ketika Sumpah Pemuda. Sehingga kita sekarang juga mencoba menerjemahkan itu semua untuk juga peduli pada masalah yang sedang sama-sama kita hadapi sekarang, yaitu masalah perubahan iklim. Ya, kita nggak usah hafal semua ya, peraturan perpresnya dan lain sebagainya, tapi nanti kita nonton filmnya dan smartphone-nya mana, BB-nya, iPhone, mati semua ya. Mati disolatin ya. Nanti jangan lupa ya, tadi sudah ke foto booth semua kan, sudah ke red carpet. Keluar dari sini jangan lupa hashtag-nya apa? Yang keras dong. Oke, jadi nanti semua tweetnya semuanya ada, Senandung Bumi itu salah satu cara untuk menggunakan sosial media. Kemudian tentunya nanti kalau kita sudah lihat filmnya, kita juga akan mencoba seperti Mas Danang tadi Google ya. Kita lihat nanti apa yang kita bisa pelajari bersama. Bisa juga nanti adik-adik bisa datang ke DNPI, ketemu banyak teman-teman, ketemu Pak Rahmat, Ibu Titi, dan lain-lain untuk sama-sama mempelajari dan juga mencari solusi seperti nanti akan diperlihatkan di film ini. Oke Danang, terima kasih. Terima kasih Ibu Amanda. Oke, selanjutnya setelah Ibu Amanda, sebelum kita mulai nih ya, ini dia nih. Kita akan mendengarkan sambutan juga dari Bapak Profesor Insinyur Rahmat Witoelar. Bapak Rahmat Witoelar, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, adik-adik, anak-anak, kebanyakan anak-anak, cucu-cucu mungkin. Saya sangat bahagia bahwa semuanya itu datang ke sini dan saya harapkan bahwa nanti filmnya itu yang dibintangi oleh yang cantik dan yang ganteng tadi dapat dimengerti dan juga disebarkan. Kita kasih tepuk tangan pada bintang-bintang film yang tadi. Ya. SMA 68. SMA 68 mana suaranya SMA 68? Ya? Luar biasa sekali yang saya juga rame itu berapa? Itu SMKM 9 ya? Silanya. Di sini SMA 26 betul ya? SMA 26. 26. Yang di belakang dia pakai hijab. SMK 19. 19. Wah. Mantap nih Pak. Ya. Kita akan menyerahkan ucapan terima kasih sudah menyempatkan hadir berupa karangan bunga. Mungkin bisa lebih rapat lagi. Jadi ini bisa buat Facebook, Twitter, Plurk, Path, Instagram, and Tumblr, and Facebook. Baiklah, karena gue sudah mulai nervous, kita akan langsung saksikan. Ladies and gentlemen, tepuk tangan yang paling meriah untuk Senandung Bumi. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayu
jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Jadi pemanasan global itu terjadi karena adanya efek rumah kaca. Untuk lebih jelasnya bakalan kita jelasin dengan pembuatan mesin popcorn ini. Emisi gas CO2, metana, dan beberapa macam gas lainnya ini disebabkan oleh penggunaan BBM, listrik yang dibangkitkan oleh fosil, dan juga sampah, menyebabkan terjadinya penumpukan pada lapisan atmosfer kita, sehingga akan menjadi seperti kaca yang ada di mesin ini. Ya. Dan sebenarnya efek rumah kaca itu terjadi secara alami. Tapi semakin lama lapisan gas di atmosfer juga semakin tebal. Nah, itu juga menyebabkan sebagian dari sinar matahari yang seharusnya dipantulkan ke angkasa justru tertahan dan terpantul balik ke bumi. Nah, ini dia yang disebut dengan efek rumah kaca. Dan gas yang menyebabkannya disebut sebagai gas rumah kaca. Dengan meningkatnya aktivitas manusia, apalagi sejak ada revolusi industri, jumlah gas rumah kaca yang ada di udara juga semakin banyak. Nah, itu dia kenapa bumi sekarang menjadi semakin panas. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Senandung Bumi. Alright. Keren ya, keren ya. Itu bagus, bagus. Apalagi pas Nona Tambayong main piano, ada dia pakai baju putih tadi, keren banget ya. Cuma bukan masalah dia bisa main pianonya, ini masalahnya adalah kita dari film ini adalah pesan kita harus menjaga bumi ini. Setuju nggak? Setuju ya? Tepuk tangan buat yang mencintai bumi. Alright. Berarti kalau gitu terima kasih buat semua yang udah datang. Sekali lagi terima kasih kepada para undangan juga. Dan good luck apapun yang kalian lakukan, sayangi bumi. Oke, sampai jumpa pada acara DNP berikutnya. Danang pamit. Tepuk tangan. Alright.